Badan Pengawas Pemilu Lampung Selatan mengajak media berperan dalam pengawasan pilkada. Ajakan itu diserukan dalam acara media gathering yang diselenggarakan di Kafe dan Resto Desa Sekalianda pada Senin 9 September 2024. Hadir dalam kegiatan itu Ketua Bawaslu Lampung Selatan Wazaki beserta jajarannya. Sedangkan narasumber dalam acara itu adalah Ketua PWI Lampung Wira Hadi Kusuma dan Direktur Eksekutif Lampung Demokrasi Studies EN Riansah. Wazaki dalam sambutannya mengajak awak media untuk turut mengawasi pelaksanaan tahapan pilkada. Dia mengakui telah mengalami keterbatasan personil, sehingga baik itu informasi, laporan maupun pemberitaan dari media dapat membantu pihaknya dalam menyukseskan pelaksanaan pilkada. Kami memang punya personil tapi jumlahnya terbatas, cuman kalau ditambah lagi dengan awak media tentu lebih banyak lagi yang mengawasi, ujarnya. Di samping itu dia berharap pelaksanaan pilkada di Lampung Selatan dapat berjalan secara damai dan luber jurdil. Wazaki memastikan setiap laporan yang masuk ke Bawaslu akan ditindaklanjuti dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Saya pastikan setiap laporan dari siapapun akan kami tindaklanjuti, ucapnya. Saat ini pihaknya telah menerima 4 laporan dari pihak pasangan calon pilkada Lampung Selatan. Sampai dengan saat ini kami sudah menerima 4 laporan dari masing-masing pasangan calon. Itu masih kami tindaklanjuti, tukasnya. Di kesempatan yang sama, Ketua PWI Lampung Wira Hadi Kusuma meminta para awak media netral dalam pilkada. Ia juga mengajak awak media untuk mengedukasi masyarakat lewat pemberitaan, tidak hanya serta-merta menyampaikan sebuah informasi. Media atau pers ini kan pilarnya keempat dalam demokrasi. Selain menyajikan informasi, seyogyanya juga kita mengedukasi sesuai fungsi pers itu sebagai kontrol sosial, ucapnya. Berkenaan dengan pelaksanaan pilkada di Lampung Selatan, ia menyampaikan apa yang diatur oleh Dewan Pers. Ia mengatakan setiap wartawan yang menjadi tim sukses bergabung dalam partai politik atau ikut dalam konsentrasi pemilu harus mengundurkan diri dari organisasi atau cuti melakukan kegiatan jurnalistik. Itu bisa dilaporkan ke Dewan Pers, tentunya dengan bukti pendukung yang konkret, ucapnya. Agak rapat dikit, Bang. Kegiatan hari ini seperti apa, Bang? Ya, kita kegiatan hari ini pasca pendaftaran pasangan bakal calon di KPU kemarin, maka kita mengundang kawan-kawan jurnalis yang tergabung di media untuk sosialisasi lah terkait dengan pengawasan pilkada ini sudah memasuki tahapan pada pendaftaran. Itu yang utama ya. Terus ada peta kerawanan nggak yang Terkait dengan peta kerawanan, kemarin kawan dari pencegahan sudah melakukan baik untuk di Kabupaten Lampung Selatan sendiri kita sudah melaporkan terkait peta kerawanan di Kabupaten Lampung Selatan terkait pemilihan kepala daerah ini. Jadi ada beberapa faktor, ada beberapa kerawanan yang kita sampaikan ke Bawaslu, antara lain terkait netralitas ASN. Terkait netralitas ASN ini kita mengacu pada gambaran 2020. Di 2020 itu kan banyak sekali ASN yang juga ikut beraktif dalam kegiatan kampanye. Nah, itu kenapa kita petakan kembali di 2024. Selain netralitas ASN, kita juga menyoroti terkait netralitas kepala desa. Karena di 2020 juga netralitas kepala desa juga menjadi sorotan kami. Itu sedikit peta kerawanan kami di Kabupaten Lampung. Bang, jika ada ASN yang melanggar asas netralitas nih, Bang, apakah Bawaslu bisa memberikan sanksi atau seperti apa, Bang? Terkait netralitas ASN, kalau di pemilu 2020 kita merekomendasikan ke KSN. Tapi saat ini untuk netralitas ASN karena dikembalikan lagi ke Menpan RD untuk Terkait netralitas pendamping desa lokal gimana, Pak? sama. Termasuk netralitas pendamping desa
itu dalam penanganannya itu penanganan di Bawaslu dan kita rekomendasikan ke instansi ke PMD kalau untuk tingkatan ke kabupaten. Jadi kalau ada indikasi terkait masalah netralitas yang dilakukan oleh oknum pendamping desa, apa yang akan dilakukan oleh Bawaslu Lampung Selatan terkait dugaan yang telah diterima sesuai dengan statement Ketua Bawaslu tadi? Ketika ada laporan ataupun temuan terkait netralitas yang itu bentuknya pelanggaran hukum lainnya, Khususnya pendamping desa lokal ya? termasuk pendamping desa, Santai. ya kita akan menindaklanjuti itu. Kita kumpulkan bukti-buktinya, kita kumpulkan fakta-fakta di lapangannya seperti apa, terus nanti akan kita tindaklanjuti sesuai aturan perundang-undangan yang ada. Untuk laporan yang udah ada di Bawaslu nih, bagaimana? Ini udah sampai mana ini? Baik, terkait dengan laporan yang sudah dilaporkan dari tim hukumnya Masing-masing PDI Perjuangan dan EGI itu lagi diproses hari ini, termasuk lagi rapat Gakumdu. Kita melihat keterpenuhan persyaratan syarat formil yang baru. Selanjutnya nanti akan kita informasikan ke Ngadu ya. Soal potensi penyalahgunaan kekuasaan yang ada di Lampung Selatan ini, kalau kita melihat memang moodnya potensi-potensi yang cukup tinggi. Kalau Jadi kita lihat Bawaslu seperti apa? ini dari Pilkada 2020 sebenarnya tidak ada potensi itu, tetapi kan secara alamiah kan kita harus tetap waspada bahwa ada kepala desa yang ikut mengarahkan di tempat-tempat lain ya. Kita juga di Kabupaten Lampung Selatan tetap mewaspadai, memberikan surat imbauan. Penekanan terhadap Panwaslu, Bang. Ini kan kalau kita lihat Panwaslu memang hadir setiap ada kegiatan, tapi ketika kita tanya di lapangan, terkadang mereka hanya melihat oh ini biasa saja atau memang tidak ada hal-hal yang ditemukan. Kalau ad hoc itu kan mereka punya senjata namanya Form A. Form A pengawasan itu yang dituliskan ke kawan-kawan Panwascam. Jika dilihat oleh kawan-kawan Panwascam itu ada potensi, maka pasti akan dipelajari syarat material formilnya, tidak akan dilaporkan Bawaslu Kabupaten. Pasti. Jadi memang mereka akan mencatatkan dalam Form A pengawasan. Wajib hadir untuk melakukan pengawasan. Ketua, singkatnya waktu pengkajian dari pelaporan beberapa paslon gitu ya, apakah ada formula agar semua pelaporan ini bisa diselesaikan? Iya, pasti diselesaikan. Pasti akan diselesaikan dan kami akan laporkan ke pelapor terkait dengan apa yang dilaporkan. Apakah itu netralitas kepala desa, apakah itu kemarin terakhir ada laporan bagi-bagi apa tadi? Ya, itu juga